Ada tambahan mungkin dari para calon 1, 2, dan 3? Cukup? Baik. Bapak dan Ibu sekalian, itulah tadi sesi pendalaman materi diisi oleh ketiga panelis kita pada hari ini. Dan dari jawaban-jawaban tadi mungkin Bapak Ibu sudah ada bayangan atau sudah melihat bagaimana sih argumentasi mereka dalam menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh para panelis. Moderator, boleh nambah sedikit ya? Boleh. Apakah tadi saya memberikan pertanyaan belum mendapatkan jawaban? Apakah boleh pertanyaannya saya lemparkan ke kandidat lain? Kita tanyakan kesediaannya. Siap, ada berapa? Saya membutuhkan pertanyaan itu, jawaban itu. Pertanyaannya tadi apa Bu? Boleh diulang? Iya, pertanyaannya ini dalam membangun, maksudnya dalam sekarang kalau bangun lah ini kan visi misi kami. Nah sekarang ini dalam menjabat sebagai kepala desa, pasti nanti kita akan mengalami sebuah konflik, masalah, tantangan dan apapun yang ada di desa itu semuanya pasti ada ujung pangkalnya adalah kepala desa. Nah, jadi bagaimana cara bapak-bapak di sini untuk membantu kami selaku BPD pengawas desa ini untuk menengahi atau menyelesaikan masalah yang datang di desa kita nanti. Saya berharap jangan sampai ada masalah, tapi ini kita memang harus mengantisipasi ini semua. Pertanyaannya kepada Bapak. Semua, harus ada semua, karena kami belum ada jawaban. Oke, baik. Silakan Bapak calon nomor urut 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk mengatasi masalah dan maupun penyebutan dengan maafin. Jadi saya kembali ke musyawarah ya. Jadi kalau saya terpilih apapun untuk Indonesia kita kembali ke musyawarah. Aparat desa yang masyarakat itu siap untuk bermusyawarah. Walaupun saya dipanggil untuk bermusyawarah di RT, siap saya akan menghadirinya. Tapi menjunjung tinggi dengan musyawarah ya Pak ya. Menjunjung tinggi musyawarah. Terima kasih. Pak Dwi ada tambahan? Tambahan ini sama bila mana ada masalah-masalah yang kita hadapi, yang pasti kita musyawarah mufakat. Karena kalau saya bercerita panjang lebar, saya belum tahu masalah apa yang akan kedepannya terjadi. Jadi kita nggak bisa bercerita penyelesaian yang akan berjalan berikutnya. Karena tiap jam, tiap detik permasalahannya berbeda. Terima kasih. Mungkin jawabannya musyawarah mufakat. Sama, berarti musyawarah untuk mencapai mufakat. Untuk Bapak Abdul Syukur. Terima kasih. Kalau menurut saya selama ini yang saya lakukan adalah kita pilih-pilih dulu itu permasalahan. Ketika permasalahan itu berada di tingkat RT, kita manfaatkan dulu, kita pergunakan dulu kapasitas RT untuk menyelesaikan ini lingkungannya. Ketika masalah tersebut tidak bisa terselesaikan di tingkat RT, tentu ada yang lebih tinggi dari jenjangnya, yaitu kepala dusun. Nah, karena kepala dusun ini adalah perpanjangan tangan kepala desa, paling tidak kepala dusun juga bisa berkoordinasi dengan kepala desa. Kecuali kalau memang persoalan ini tidak bisa selesai di tingkat dusun, barulah kepala desa turun tangan. Tentunya dengan kita melaksanakan pendekatan-pendekatan yang persuasif kepada masyarakat yang bermasalah, kemudian dengan cara humanis yang kita laksanakan, tapi tidak dengan cara yang represif. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari ketiga finalis. Jadi saya ambil kesimpulan dari pertanyaan saya dan jawaban dari Bapak-Bapak sekalian, yaitu segala sesuatunya apa yang terjadi masalah timbulnya masalah, berarti harus kita selesaikan secara musyawarah dan mufakat, dan juga kita selesaikan di tingkat paling rendah sampai ke tingkat yang tertinggi. Itu yang dapat saya ambil kesimpulan dari jawaban para kandidat. Terima kasih.
Tapi kalau memang bisa memberikan pertanyaan itu akan lebih baik. Oke, Baik, Bapak Giri yakin kalau tanya kesempatan lagi. Baik, Bapak Ali sudah menampung pertanyaan. boleh dirangkum apa yang disampaikan dalam sebuah pertanyaan untuk calon dua maupun tiga. Silakan Pak Ali. Baik. Maaf Pak sebentar. Maaf Pak, tujuan kita memberikan peluang atau kesempatan saling bertanya antar calon, bukan untuk saling menyudutkan apa ya Pak. Kita sama-sama mau belajar, sama-sama mau menggali ilmu. Apabila Bapak ada unek-unek yang ingin ditanyakan antara teman awal Bapak sendiri ini apa, disampaikan aja Pak, bebas ini kok, mumpung dikasih kesempatan. Ini Pak yang ada sampai situ. Baik, karena di sini tadi adalah mengedepankan musyawarah, maka di sini juga kita sama-sama mengedepankan musyawarah dan saling belajar satu sama lain. Dengan calon nomor 3, Bapak Agus Syukur, bagaimana? Sudah ada pertanyaan? Baik, sini tidak apa-apa. Silakan. Pertanyaan untuk kandidat nomor 1 Bapak Ali, bahwa tadi disebutkan dalam visi misi kali adalah pendalaman visi misi. Tadi dalam program kerja disebutkan tentang pupuk subsidi untuk masyarakat perkebunan sawit. Ini memang di tahun sebelum tahun 2022 pupuk subsidi alhamdulillah kita lancar di tahun 2021. Masyarakat bisa menggunakan pupuk subsidi baik untuk sawit maupun untuk pertanian. Tapi menginjak tahun 2022, begitu menginjak bulan April 2022, keluarlah peraturan Menteri Pertanian nomor 10 tahun 2022 yang tadinya penggunaan pupuk subsidi untuk 60 jenis komoditas baik perkebunan maupun pertanian di Permentan nomor 10 tahun 2022 itu jelas dipangkas tinggal 9 komoditas. Yang kebanyakan adalah komoditas daripada pertanian dan perkebunan dan keluarga. Tidak termasuk sawit, tidak termasuk kakao, tidak termasuk kayak pinang dan tanaman seperti itu. Nah, ada baru menjadikan bahwa jika terpilih akan mengusahakan pupuk subsidi tersebut. Kira-kira apa atau cara-cara apa yang bisa Bapak tembus ketika menjalankan hal ini? Terima kasih. Baik, saya ulang pertanyaannya kepada Bapak Agus Syukur. Mohon maaf. Apa yang akan Bapak lakukan untuk bisa menjadikan tadi untuk bisa kemudian pengadaan pupuk subsidi lagi? Seperti itu ya Pak ya? Insya Allah Bapak Ibu ya, kalau saya ini kita mendatangi gimana solusinya kok desa orang subsidi, desa kita kok ada subsidi, ya memang alasan kita ada yang padi, yang mudah-mudahan yang saat terpilih ini ada yang bisa hati menggunakan padi, gitu ya, bapak itu pancingan, ya kita usaha semaksimal mungkin, pemerintah, kok desa lain tidak ada apa, kok desa itu semua itu satu, padanya hanya beberapa persen, gitu Pak. Terima kasih Pak. Silakan ada lagi. Oke Pak, terima kasih. Jadi tahun 2021 juga ada pendataan langsung dari Pemda Provinsi tentang pertanian di desa harus tugas. Kenapa desa harus tugas yang berdasarkan pupuk subsidi? Kenapa desa lain masih dapat? Kita lihat di Pinang Luar. Di Pinang Luar itu masih lebih dari 20 hektar. Kemudian di Sumatera ada pendalaan itu masih juga tentang luas pertanian. Sedangkan tempat kita ini yang nanam padi itu tidak ada. Jadi ketika data kami sajikan ini ditolak mentah-mentah karena petani-petani yang kami masukkan adalah petani sawit semua. Ketika ada prospek dari pihak Pemda, kami tidak berbohong. Nah, karena memang ada padi. Pertama kami potongkan padi di area dekat kuburan dulu itu yang sepeta. Itu tidak diterima karena memang sesuai dengan aturan peraturan Menteri Pertanian
Ada Bapak? Ya dari itu Pak Kais silakan ada sama Sudah bukan KS Bapak. sebetulnya tadi proses nama tadi kan jadi kita ada tadi itu saya kalau berbeda Pak ini ada buku makan mampu ya kita tidak ada perkara Cukup? Baik, dari Bapak Ali ada pertanyaan untuk kedua calon? Tidak ada? Tidak jadi? Nomor kedua bagaimana? Kedua pikiran? Tidak, oke. Baik, kalau begitu kita tutup sesi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang cukup menarik dari apa yang disampaikan Bapak Ali. Salah satunya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi peran desa dalam hal ini yang lebih spesifik lah, peran desa dalam hal peningkatan pendapatan masyarakat ini dalam bentuk apa dan kebijakan apa yang Bapak lakukan, serta endingnya adalah sumber pendanaannya dari mana. Cukup ya. mohon dirangkum Bapak pertanyaannya. Oke. Peningkatan pendapatan masyarakat dengan cara apa? Dengan cara Kebijakannya bagaimana? iya, berikutnya sumber untuk mendukung dalam hal program ini bersumber dari mana. Baik, saya rangkum pertanyaannya Bapak. Bapak Soni menanyakan mengenai visi misi Bapak yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat. Yang ditanyakan adalah bagaimana caranya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Lalu apa kebijakan yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat? Lalu sumber dananya dari mana? Silakan dijawab. ya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ya mungkin dengan adanya BUMDes itu kita juga dalam masa BUMDes soalnya ada sistem kerja atau masyarakat gitu ya atau ada usaha masyarakat yang perlu didanai dari BUMDes itu Pak. Mohon maaf Pak, kalau yang saya maksudkan atau yang Bapak sampaikan tadi kan lebih spesifik ke masyarakat. Sementara kalau peran apa itu kiprahnya BUMDes itu untuk peningkatan PAD. Ya kebetulan karena saya termasuk salah satu pelakunya dahulunya. Jadi kenapa desa mendirikan BUMDes itu juga ada dasarnya. Dan ending terakhirnya kenapa BUMDes ini digalakkan oleh pemerintah, karena bisa membantu pendapatan desa yang bisa dipergunakan sesuai dengan keinginan desa itu sendiri berdasarkan kondisi yang dihadapi. Yang lebih spesifik lagi lah, karena pendapatan masyarakat ini artinya kan per individu. Nah, yang saya tanyakan tadi ini kan peran desa dalam mewujudkan peningkatan masyarakat, artinya pendapatan per kapita masyarakat itu strateginya macam mana dan dana pendukungnya sumbernya dari mana. Cukup Bu? Baik, silakan ditanggapi lagi Bapak mengenai cara untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dalam arti luas. Iya Bu, tadi kembali ke itu, jadi BUMDes itu kan maaf Bu ya meminjamkan dana dari masyarakat. Jadi dana itu kan mau jualan kan meningkatkan pendapatan. Mohon maaf, boleh saya sanggah sebentar? BUMDes tidak ada untuk peminjaman dana seperti itu. Itu kan tergantung kepala desa juga mungkin pada akhirnya Indonesia. Ya. Dananya dari mana Pak? Tadi ditanya sumber dananya dari mana? Ya hitungnya BUMDes juga larinya. Sumber dana BUMDes dari mana? Mungkin dari saya pun tidak ngerti karena saya tidak terlalu mendalami hal itu. Tapi dari perusahaan juga. Bapak Soni bagaimana?
Ya sebenarnya yang saya harapkan belum nyampe, karena tadi ini kan harapan kami ini ketika Bapak Haji nanti kalau memang diberi kesempatan oleh masyarakat memimpin desa, pastinya kan di poin yang tadi itu sangat menarik. Karena yang saya tahu untuk masyarakat desa Arus Deras bisa jadi kalau 80% ini pendapatan per kapitanya itu dari sumbernya dari PT MA sebagai pekerja. Nah yang saya tanyakan tadi itu kalau memang ada cita-cita dari Bapak Haji untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, kembali lagi saya ulangi tadi itulah strategi dan teknisnya dari peran desa untuk mewujudkan hal tersebut. Dan lebih spesifik lagi kan bahasanya ini kan semua rencana kan ujung-ujungnya anggaran. Nah, makanya yang saya ingin tanyakan ke situ tadi. Tapi kalau memang jawabannya ya itu yang bisa disampaikan oleh Bapak Haji, ya terima kasih atas diberikannya kesempatan saya untuk bertanya dalam forum ini. Kiranya cukup sekian, Bu. Ada tanggapan, Bapak? Ya, kalau saya tentu insya Allah musyawarah juga lah dengan yang di anugerah dengan saya itu, kita musyawarah juga pada akhirnya nanti cari solusi-solusinya gitu Pak. Cukup? Baik, cukup. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga saja siapapun yang terjadi kepala desa yang akan datang bisa membawa Tuhan ataupun bisa melanjutkan program nasional. Kita ini semua anak-anak desa Arus Deras yang berpotensi. Jadi bagaimana kedepannya? Ada 3 pertanyaan ke 3 calon. Mungkin satu ke paslon dulu ke nomor 3. Bapak mohon maaf ke nomor urut 1 dulu. Ada, saya ketiga dulu, nanti 1 balik. Jadi nomor 3 dulu ke Pak Syukur. Ada 99 hektar kartu sawit punya petani yang masih di luar. Sedangkan uangnya ada sekitar 4 M di koperasi yang saya pegang. Pertanyaannya, adakah Bapak sebagai kepala desa suatu saat intervensi kepada saya sebagai ketua koperasi untuk meminjamkan uang itu kepada masyarakat? Apakah bisa atau tidak? Itu saja. Satu. Jadi uang orang ini jangan sampai disalahgunakan, Pak. Bapak sebagai kepala desa harus bisa amanah. Yang kedua, calon nomor 2. Yang Bapak Wiono tadi sebutkan, visi misi sudah jelas. Ada tambahan plus bahwa penyeberangan akan digratiskan bagi anak sekolah. Dan pertanyaannya, duit dari mana? Gaji kepala desa 3 juta lebih. Anggaran ADD desa sudah jelas pastinya ke sini. Namun makanan sawit petani, meke petani sawit yang punya kartu. Ada yang mau dipotong kartu? Jadi mau jelas dulu dari mana modal untuk membayar anak sekolah untuk menyeberang ke Rasa. Itu aja nomor 2. Dan untuk lain, kembali lagi 11 ke pupuk. Kita ingin mendapatkan pupuk subsidi bukan gampang membalikan telapak tangan. Apalagi yang menanam padi di desa Arus Deras 0,000 sekian persen. Apakah ada menanam padi di desa Arus Deras? Pertanyaannya, apakah kita bisa mengajukan proposal baik ke Dewan mau kabupaten maupun ke provinsi? Karena dengan luas wilayah yang ada di desa Arus Deras, apakah pemerintah mau menurunkan pupuk subsidi untuk perkebunan sawit? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan Bapak Jenderal yang pertama diarahkan kepada nomor urut 3, silakan.
Terima kasih, pertanyaan yang sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat nampaknya. Tadi pertanyaannya, bisakah dana sawit yang tidak diambil oleh petani, yang belum diambil oleh petani, dipakai oleh masyarakat atau dipinjamkan ya? Jawabannya, selama saya di kepala desa tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Itu adalah dana petani yang belum diambil, yang bersertifikat. Sekarang sertifikat siapa yang belum keluar? Masih ratusan sertifikat yang kemarin. Alhamdulillah di tahun 2023 awal itu ada pencairan sebanyak 10 sertifikat. Dan ketika dananya ada, orangnya tidak masalah. Tapi ketika dananya kita pinjamkan ke masyarakat, yakinkah itu akan berhasil di masyarakat? Sedangkan yang pakai agunan aja bisa saksut, apalagi yang pakai agunan. Ini saya jaga benar-benar 12 tahun saya jaga dana ini supaya selamat. Ketika nanti ada yang ngambil tidak bagi masalah. Saya tidak mau di akhir hidup saya, mungkin di alam kubur saya, nisan saya digoyang-goyang gara-gara dana 90 hektar ini. Aslinya lebih 100 hektar Pak, dicairkan 10 hektar, tinggallah 94 hektar. Itu sampai sekarang dananya sudah saya serah terimakan kepada TPK yang baru. Kenapa TPK yang baru? 12-14 tahun saya sudah menjabat beserta rekan-rekan, kecuali Pak Dwi emang PAW. Ini saya rasa perlu penyegaran pengurus, perlu regenerasi, dan saya juga karena itu hak prerogatif kepala desa, makanya saya pilih orang-orang yang berkompetensi. Mengapa begitu? Karena memang untuk menjaga duit ini kesebaran orang. Kalau memang Bapak Ibu punya sertifikat, kita cross check. Kalau tidak cair, saya yang tanggung jawab selama saya menjadi kepala desa. Tapi kalau duitnya nggak ada, saya nggak tanggung jawab. Nah, inilah yang perlu kita luruskan. Ketika duit itu masyarakat minta mau dipakai, yakinkah ketika sertifikat itu nongol, duit itu akan siap dibayarkan? Tidak bisa, Pak. Kita tidak bisa jamin. Lagi pula, iya kalau umur kita sama-sama panjang. Ketika salah satu di antara kita sudah menghadap ilahi, macam mana? Akan ini yang menjadi pertanyaan. Itu duit orang. Jangan sekali-sekali kita mengharapkan duit orang untuk kita pakai. 12 tahun, 14 tahun saya menjaga itu. Alhamdulillah, serupiah pun saya tidak makainya. Saya kembalikan utuh kepada TPK dan koperasi. Dan sekarang ada di rekening koperasi. Walaupun sebagian ada di TPK, karena memang tiap bulan harus dicairkan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan agar tidak terjadi kesimpang siuran. Kalau memang ingin detailnya, silakan datang ke kantor koperasi. Karena semuanya ada di sana. Datang, tanyakan, ada kami seperti itu. Kalau memang Bapak Ibu punya sertifikat, silakan dicairkan, saya bantu. Silakan cari sertifikat orang tua kita. Masih berkeliaran di mana-mana, Pak. Dan itu real, barang itu ada. Sertifikat itu ada. Ketika dananya kita pakai, saya yang paling pertama melanggar hukum negara. Apa itu sertifikat? Sertifikat adalah produk hukum negara. Ini tidak bisa dilanggar. Kalau SPT itu buatan desa, hanya berlaku di ruang lingkup desa. Tapi ketika sertifikat, apalagi sertifikat kita tahun 78, tahun 88, kemarin lawan HL aja kita menang. Padahal HL itu produk negara juga. Tapi karena di situ ada tanah sertifikat, alhamdulillah kita menang. Kita bebas dari hutan lindung. Nah, jadi produk negara ini sama sekali tidak bisa kita langgar. Kalau ini tanah negara yang ber-SPT itu tidak masalah, ada mekanismenya. Tapi ketika adakah surat berharga yang lebih berharga daripada sertifikat, bisakah diputihkan sertifikat? Saya mau tahu aturan-aturannya. Nggak ada aturan yang bisa memutihkan sertifikat. Nah ini Pak ya, perlu saya sampaikan, mungkin tidak usah terlalu panjang lebar karena masih ada yang harus dijawab oleh rekan-rekan di calon 02 dan 01. Terima kasih. Baik, Bapak Jenderal ada tanggapan lagi? Cukup? Baik, selanjutnya kita ke nomor urut 2. Bapak Dwi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar banget yang disampaikan Bapak Jenderal. Berapa sih
gaji seorang kepala desa kok berani membuat program yang dalam arti berkepanjangan ataupun berkelanjutan. Yang pastinya saya membuka program itu kita bekerja sama dengan orang ketiga. Yang pasti dan saya sampaikan tadi, kami tidak akan memotong dari duit desa apapun yang ada di desa, tapi kita kerjasama dengan orang ketiga yang kita gak sebut siapa orangnya dan gimana caranya beliau mencarikan uang itu, dan saya tidak perlu memaparkan ke Bapak Jainal apapun bentuknya. Yang pasti saya sudah jelaskan dari awal, itu tidak ada sedikit pun mengurangi dana-dana yang ada di desa. Itu aja jawabannya. Bapak Jenderal, ada tanggapan? Bapak Jenderal, ada tanggapan? Nah, kalau tadi kan yang Bapak sampaikan dari visi misi, kan di situ ada transparansi keuangan. Nah, sekarang Bapak tanya, di sini aja kan kalau kita mau bilang, harus bilang saja bahwa untuk anak sekolah nanti, oh ini dari sini modalnya, jadi kami jelas, tidak abu-abu. Transparansi itu kalau kita dana desa Pak, kalau kita dengan musyawarah itu dana desa yang ada di desa itu Pak. Tapi kalau penyeberangan itu desa luar Pak, kita nggak bisa bercerita dari mana dananya. Yang pasti ikhlas Pak, orang yang memberikan ini ikhlas, itu aja Pak. Intinya ikhlas. Ya semoga lah yang menyumbang ini ikhlas. Orang yang menyumbangkan untuk uang untuk penyeberangan ini ikhlas, tidak ada tuntutan satu apapun, tidak ada keinginan apapun dari mereka. Tapi pertanyaannya kan penyeberangan itu punya bukan punya dia seorang, ada yang lain, perlu minyak, perlu bayar orang lain, kan tak mungkin main gratis saja. Itu juga nggak bisa saya jelaskan Pak, karena hanya orangnya aja yang bisa menjelaskan ataupun apa itu hak beliau. Ini tanya ke sana, ini kan tanya ke sana, ke jawab, bukan saya jawab. Baik, mohon tenang Bapak Ibu. Sudah, pertanyaan itu tidak boleh dilanjutkan. Itu sudah saya sampaikan tadi, masalahnya itu tidak mau memotong dana apapun. Transparansi itu kalau itu dana yang ada di desa. Kalau di luar program, nggak perlu rasa transparansi mau dapat dari mana. Yang pasti orang yang bersangkutan ataupun yang punya bersangkutan, mereka sudah berkompromi dan ikhlas memberikan semua itu. Terima kasih. Bapak Jenderal, ada tanggapan lagi? Sudah cukup? Baik, kita lanjut kepada peserta nomor urut 1, Bapak Agus Suhedi, silakan. Maaf ya, saya sudah minta maaf. Sepertinya sama sih yang tadi, kalau saya terpilih pun ya terpilih gratis anak-anak itu sama sih gitu. Ini yang Pak Jena ya, kemarin itu kan sudah ada pertemuan dari anggota DPRD RI. Jadi untuk pupuk katanya memang tahun ini sakit, dan untuk pupuk subsidi masyarakat memang setiap semua yang menanam sawit itu bermasalah di pupuk subsidi katanya, kata orang dewan itu. Jadi ini lagi digodok Pak, mudah-mudahan katanya bisa bahwa petani itu mendapat pupuk subsidi. Iya kata saya bilang kalau yang punya 20 hektar 30 hektar mungkin tidak punya apa-apa. Bapak pikir kata saya yang punya 2 hektar 1 hektar dengan pupuk 800.000 gitu. Saya ya antusias dalam berusaha mencari jalan keluar solusinya untuk mencari pupuk subsidi gitu Pak ya. Gitu. Makasih Pak Jena. Silakan ditanggapi. Cukup? Baik. Bapak Dwi, saya mohon maaf, saya ingin menegaskan sesuatu karena rasanya juga ada yang mengganjal begitu dari pernyataan Bapak tadi. Bapak tadi mengedepankan musyawarah untuk transparansi dana, begitu kan? Betul? Ya. Lalu Bapak bilang yang diperlukan dalam transparansi adalah hanya untuk dana desa. Artinya, jika ada dana yang bukan berasal dari dana desa, masyarakat nggak perlu tahu. Seperti itu bukan maksudnya? Bukan gitu Bu. Itu
Itu seperti keikhlasan dari yang punya penyeberangan aja. Jadi saya nggak tahu dananya dari mana. Beliau hanya memberikan produk itu. Jadi Bapak sebagai kepala desa juga tidak ingin mencari tahu sumber dana itu dari mana? Enggak. Kenapa? Toh itu untuk masyarakat kita juga. Yang pasti dari uang mereka lah Bu, yang pastinya. Karena penyeberangan itu punya mereka. Dan pasti uang mereka, nggak perlu mereka menanyakan mereka dapat dari mana juga. Yang pasti udah di situ juga. Jadi Bapak sebagai kepala desa juga tidak perlu ada laporan pertanggungjawaban atau apapun terkait dari mana aliran dana Itu lepas. lepas begitu. Jadi siapa yang akan bertanggung jawab dengan penyaluran dana itu kepada anak-anak yang katanya mau digratiskan sekolahnya? Ya yang pastinya nanti anak-anak bapak-bapak ibu-ibu yang punya anak sekolah yang kemungkinan mendaftarkan diri. Mendaftarkan diri ke siapa? Ya setelah saya terpilih mungkin saya tunjuk orangnya siapa yang bersangkutan. Dari perangkat desa? Bisa. Dari pemilik langsung bisa. Ya. Dari desa juga bisa. Oke, baik. Berarti kan Bapak juga harus tahu berapa sih anak yang mendaftar, berapa anggaran dana yang ada untuk bisa dibagi rata kepada anak-anak ini. Bagaimana Bapak bisa membagi rata itu kalau Bapak tidak tahu dana ini dari mana saja? Begini Bu, maaf, kemungkinan saya pikir itu nggak pakai dana, anggap aja Pak, nggak pakai dana karena penyeberangan itu mereka kan sambil menyeberangkan orang lain, orang nggak bayar aja kan sama aja sih, seperti itu aja sih. Kita nggak bisa menceritakan bahasa uang orang dari mana, yang pasti itu tidak ada pertanggungjawaban ke desa. Dan saya tidak akan mempertanggungjawabkan masalah itu karena itu keikhlasan yang punya barang. Keikhlasan, begitu ya. Berarti ada tidak semacam dokumen hitam di atas putih kalau menyatakan bahwa yang mempunyai penyeberangan betul yang tidak akan menuntut, Kalau tidak saya akan terpilih menuntut. pasti ada karena dan mungkin penyeberangan ini hanya baru setahun. Yang pasti berkelanjutan. Ya dari kakaknya, adiknya, yang pasti seperti itu. Berarti ada hitam di atas putih ya, jadi dijamin tidak akan ada penuntutan untuk biaya atau subsidi apapun dengan penggratisan biaya sekolah tadi. Siap. Seperti itu. Baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu dan Bapak. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, ada lagi yang ingin bertanya? Masih banyak peluang untuk menanyakan kepada Bapak Supriyo Selamat. Bertanya kepada nomor berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin di sini saya sebagai masyarakat ingin memastikan tentang kebenaran isu-isu yang selama ini beredar di kalangan masyarakat desa Arteras mengenai tentang kartu sawit yang berjumlah 22 hektar. Karena isu tersebut mengatakan kartu 22 hektar tersebut ada di desa. Tapi kok bisa tidak termasuk di pola bagi hasil? Ini ada apanya tentang kartu tersebut? Jadi kami sebagai masyarakat mohon kepada Bapak Abdul Syukur yang sudah memimpin 2 periode menjadi kepala desa di desa Arteras ini, supaya kami sebagai masyarakat tidak bertanya-tanya tentang kebenaran isu tersebut. Dan kalau memang iya ada dananya dari kartu tersebut, dilarikan kemana dan dipergunakan untuk apa? Maklum Bapak-bapak semua dan ibu-ibu, kami sebagai masyarakat, terutama bagi saya sendiri, masyarakat yang awam, lemah di bidang pendidikan, kurang paham masalah itu. Cuma kami beranggapan apabila yang ke-22 kartu tersebut nggak ada penjelasan sampai sekarang,
nanti bisa menjadi bumerang di kalangan masyarakat. Ya, sekiranya hanya itu pertanyaan saya tujukan kepada Bapak Abdul Syukur. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pegang dulu ya, pegang dulu. Siapa tahu mau nyanggah. Terima kasih. Terima kasih saya jawab ya. Oke. Jadi perlu Bapak ketahui transparansi dari saya tentunya seperti apa yang sudah disampaikan, bahwa ketika bermusyawarah, ketika mengambil keputusan saya tidak sendiri. Di situ ada BPD, di situ ada LPM, dan di situ ada perangkat desa. Tidak semuanya harus kita bermusyawarah satu desa, karena memang kita memenuhi unsur pemerintahan. Siapa sih pemerintahan desa? Kepala desa, perangkat desa, dan BPD itulah pemerintahan desa. Nah, makanya ketika ada satu hal yang perlu kita putuskan bersama, makanya kita juga harus bermusyawarah dengan pemerintahan desa. Nah, di sini Pak, bermula dari tahun 2012, ini ada keputusan BPD tahun 2012. Di sini ada lengkap, aslinya ada di kantor desa. Di sini waktu itu ketua BPD-nya Bapak Atekan ini memberikan satu notulen rapat bahwa bagi peserta sawit yang belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah atau sertifikat asli, karena waktu itu ditemukan beberapa hal yang mungkin sepertinya ya abu-abu begitu, belum bukti tapi abu-abu, jadi kepemilikannya belum jelas. Jadi dengan tim, bukan desa ya, tim ini bertugas dari bina kemitraan PT MA, ya itu Pak Yudi saya atau Pak Solekan, nah itu dibentuk itu, maka tim tersebut terdiri dari tim 1 dan dari 3. Tim 1 itu Pak Dusun, Pak Suwadi, Pak Rujiator, ada semua. Nah, itu menemukan beberapa item, beberapa data yang belum terverifikasi secara sah. Berarti belum ada pengambilan, kemudian belum penyerahan sertifikatnya, sehingga dari itu dicairkan. Itu di 2012. Sehingga BPD waktu itu dari ketua ATK memberikan somasi kepada desa bahwa kartu-kartu tersebut harus dihentikan pencairannya karena belum memenuhi syarat yang diberlakukan. Ini khusus untuk sertifikat. Yang waktu itu ada lebih dari 22 hektar atau 26 hektar. Dari 22 hektar terverifikasi juga bahwa kita juga perlu memberikan sokongan dana kepada pihak tertentu, terutama kepada pihak masjid dan fardu kifayah. Di mana fardu kifayah sebelum ada kasus sawit, setiap habis ada orang meninggal kan ada dulu iuran beras terhadap itu kan ada. Tapi alhamdulillah setelah 1 hektar kami berikan kepada fardu kifayah, tidak ada lagi pungutan seperti itu. Paling tidak itu meringankan masyarakat. Yang kedua, saya melihat bahwa waktu itu masjid cuma dapat 1 kapling, sehingga dari hal tersebut juga kita telah kita berikan lagi 2 hektar yang kami mampu yang belum bertuah tadi kepada masjid, sehingga alhamdulillah Masjid Al-Iman dapat 2 hektar, Masjid Al-Iman dapat 2 hektar. Inilah bantuan kami kepada masjid tersebut. Kenapa? Dan desa dan ADP tidak boleh masuk masjid kecuali bantuan yang diserahkan kepada masyarakat. Yang 1 hektar lagi itu kami tukar beli dengan Bapak Irsyad. Nah, itu karena memerlukan lokasi posyandu, waktu itu belum punya lokasi, inilah kami tukar beli. Tentunya dengan keputusan dan kesepakatan bersama BPD dan LPMD. Nah, ini awal ceritanya. Setelah kami pending sesuai dengan arahan dari BPD, Ketua BPD dan anggota di tahun 2012, ini kami tunggu sampai tahun. Nah, ini ada pertanyaan dulu. Apabila dalam waktu 1 bulan sejak ditandatangani berita acara ini belum dapat menunjukkan bukti kepemilikan masalah tersebut atas kepemilikan kartu sawitnya dianggap tidak sah, sehingga kepemilikan kartu sawit atas lahan tersebut akan dicabut.
Ini di tahun 2020 di tahun 2020 jadi 2012 sedang ada 8 tahun kami dari di 2020 kemudian karena dengan rapat juga terkait dengan masalah ini karena terus terang memang dengan data itu sudah bisa dilihat setelah kami berembuk berkali-kali bermusyawarah dengan pihak terkait BPBD maupun LPM, maka kami sepakati di hari Senin tanggal 20 bulan Juli tahun 2020 ini kami sepakati. Mohon izin Bapak kita berdiri sampai selesai. Mohon maaf, calon nomor 3 sudah menjawab, namun tertolong karena azan zuhur dan kita akan melanjutkan kembali jawaban dari calon nomor 3 kepada Bapak Abdul Syukur. Kami silakan. Baik, Ibu sekalian, terima kasih atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait keterangan saya tadi memang terpotong. Di saat tadi saya sebutkan bahwa dari lahan sawit 20 hektar yang 5 hektar sudah saya jelaskan bahwa 2 hektar adalah untuk 26 hektar, 4 hektar itu 2 hektar untuk masjid Al-Iman karena sudah ada 2 hektar, kemudian 1 hektar untuk fardu kifayah dan satu lagi itu tukar guling lahan posyandu karena waktu itu juga kita tidak punya lahan lagi untuk pembangunan posyandu. Kemudian di tanggal 15 Juli 2020 bernomor surat nomor 5 BPBD AD 2020 tentang tindak lanjut kartu sawit yang di stok pencairan bagi hasilnya untuk lahan bersertifikat yang masuk ke dalam bagi hasil petani sawit. Ini surat dari BPD tahun 2020 ditandatangani oleh ketua langsung Bu Evi waktu itu. Jadi setelah kami menerima surat dari BPD, kami mengadakan rapat intern, kemudian kami dilanjuti dengan rapat bersama BPD, di mana setelah rapat bersama tersebut didapati beberapa poin. Setelah selama kurang lebih 8 tahun yang bersangkutan tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikannya secara sah, maka peserta rapat sepakat mengambil keputusan bahwa lahan tersebut adalah fiktif. Selanjutnya kartu sawit dari lahan tersebut akan dicairkan dan hasilnya akan digunakan untuk kepentingan masyarakat umum untuk pembangunan sosial dan menunjang kelancaran pelayanan kepada masyarakat. Adapun kartu sawit tersebut adalah sebagai berikut. Nama 1 Sabrina, nomor anggota 047-AD-SR seluas 8 hektar. Keterangan sertifikat. Sandra, nomor 048-AD-SR luas lahan 2 hektar. Keterangan sertifikat. Bahro 075-AD-SR luas 6 hektar. Keterangan sertifikat. Nipa nomor 171-AD-SR luas 1 hektar. Rosita 178 AD-SR luas 1 hektar. Sertifikat. Basori 183 AD-SR luas 2 hektar. Sertifikat. 7 Aminah 186 AD-SR luas 2 hektar. Sertifikat. Poin 4 untuk selanjutnya, pencairan dan pengelolaan dana tersebut diserahkan kepada pemerintah desa dan tetap dalam monitoring lembaga desa. Jika di kemudian hari saudara tetap tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan lahan tersebut berikut nama yang terdaftar pada kartu sawit, maka pihak pemerintah desa beserta BPD dan LPM bersedia mengembalikan seluruh dana yang sudah dicairkan dan dipergunakan. Kami para peserta rapat bertanggung jawab atas keputusan dan kesepakatan yang diambil dan segala resikonya. Pertanda notulis Sekretaris Desa Anwar Zainuddin, Kepala Desa Abdul Syukur, BPD Desa Adras Ketua Kristianis SPD, LPND Desa Adras Pak Selamat. Dan ini lengkap keputusan yang diambil di tahun 2020. Kemudian dari keputusan tersebut kami peroleh kesepakatan bahwa dari dana perbaikan tersebut
kita gunakan. Nah, ini ada lagi nomor koordinatornya, arus beras 12 September 2021 baru kita proses di 2021. Pada hari ini saya tanggal 20 bulan September tahun 2021 bertempat di kantor desa dan ada rapat mengenai masalah pembagian dana bagi hasil akan sawit sebanyak 20 hektar. 1. Nama kegiatan dari 20 hektar tersebut digunakan untuk pembangunan sebesar 50%, 2 untuk sosial 15%, 3 untuk pesan operasional kantor desa 10%, karena personal kantor desa ini sangat minim operasionalnya. Tiap hari memang ketika ada tamu-tamu apabila tidak ada anggaran di situ, nah di situlah disebutkan dana. Dan yang keempat adalah tambahan tunjangan kepala desa, perangkat desa, dan anggota BPD sebesar 25%. Nah, itu menunjang pelajaran operasional kami. Demikian berita hari ini dibuat berdasarkan dan dijadikan bahasa perlunya. Arus beras 12 September 2021. BPD Desa Arus Beras, Ketua Representasi SPD, Kepala Desa Arus Beras Abdul Syukur. Jadi keputusan ini bukan semata-mata keputusan kepala desa tapi keputusan pemerintahan desa. Karena pemerintahan desa terdiri dari kepala desa, perangkat desa, dan lembaga desa. Dan ini untuk pengeluaran, karena semua pemasukan dan pengeluaran kepala desa tidak pernah memegang sepeser pun dananya. Semua pengelolaan berada di tangan bendahara desa, dan itu sudah terdaftar semuanya, baik pemasukan maupun pengeluaran. Ada yang bilang, kenapa perlu dibagi masyarakat? Pembangunan siapa yang menikmati? Di sini juga pembangunan ketika tahun 2021 kita lihat jalan seperti satu contoh jalan 11 sampai abad 12 itu hancur lebur. Dikasih tanah merah sama, gitu lagi. Dikasih tanah merah nanti dilihat sampai gitu lagi. Akhirnya kami menggunakan batu split, batu kecil, dan itu harganya tidak murah. Itu udah berapa dam baru bisa. Sama juga hanya di daerah sana. Ingat waktu dulu ketika jalan jelek, masyarakat ada yang naruh motor di tengah jalan ditonggilkan, lalu dipoto, diviralkan di Facebook. Nah, hal seperti inilah yang harus kami tanggulangi. Sedangkan jalan depan tidak bisa pakai dana desa. Kita minta bantu perusahaan itu terbatas, Pak. Ketika saya pertama kali menjabat, memang ada gerakan untuk jalan semuanya. Tapi ternyata sebagian dari pembiayaan tersebut masuk ke beban biaya. Ini yang kami tidak mau. Kasihan petani, kami kan harus juga berbeda petani pendapatannya. Sedangkan pendapatan petani alhamdulillah dari 7 desa boleh lihat arus beras yang paling tinggi secara rata-rata. Alhamdulillah, walaupun desa kita kecil, tapi pendapatan kita di atas rata-rata desa lain. Dan dari 7 desa kita paling tinggi pendapatannya. Silakan proses perusahaan. Nah, disinilah banyak hal-hal yang kita pakai dari dana ini. Satu contoh untuk penimbunan jalan, kemudian untuk pintu gedung juga ini pakai dana ini. Kemudian ngecat gedung ini juga pakai dana ini. Kemudian untuk kekurangan ambulan desa, karena rata-rata ketika musim penyakit yang kadang-kadang satu orang bisa 3-4 kali PP Prakarasajaya dan itu gratis total. Ini dibiayai dari mana? Dari APBD sebagian dan dari dana ini sebagian. Nah, inilah yang bentuk-bentuk yang perlu kita sampaikan. Kemudian yang terakhir juga misalnya ada lomba desa. Lomba desa kemarin kita berjulur-julur, Pak. Dari lomba desa dengan kabupaten, lomba desa dengan provinsi, HKG, PKK, semua perlu dana. Dan tak satu pun dana itu bisa dianggarkan, bisa dicek APBD kami. Silakan, terbuka semuanya. BPD kami kasih keputusan APBD-nya. Jadi tidak ada istilahnya kong-kali-kong, tidak ada. Transparansi secara terbuka. Di luar bisa dari pusatnya dibaca secara detail juga APBD-nya kami berikan kepada BPD. Nah, ini sebagai pembawa aspirasi masyarakat. Nah, kemudian misalnya ada HKG, hari kesehatan, hari tidak PKK, itu tidak ada anggaran juga. Nah, itu cukup besar. Lomba desa juga cukup besar. Yang terakhir, pembangunan lapangan bola. Karena kenapa saya melihat bahwa potensi pemuda ini ada. Cuma memang terus terang selama ini
belum terlalu kita punya kesempatan untuk membangun sarana prasarananya. Baru kita bisa bangun gedung ini aja, itu juga sudah kita kelahi dengan perusahaan dulu, baru bisa terbangun 40% dari perusahaan, 60% kita secara swadaya untuk pembangunan gedung ini. Nah, kemudian untuk lapangan bola sendiri, alhamdulillah penyelesaian sudah selesai. Hanya kami perlu waktu untuk melengkapi sarana prasarana tersebut. Kami tahu bahwa pemuda sangat berpotensi, makanya harus kami laksanakan pembangunan tersebut. Nah, ke depannya sebagaimana visi misi saya tadi bahwa pemuda ini memang harus kita berdayakan. Satu contoh SDM-nya, kapasitasnya harus kita tingkatkan. Kemudian sarana prasarana harus kita cukupi. Di antaranya lapangan bola, lapangan voli, yang insya Allah kalau memang dana yang kita dapat mencukupi akan kita selesaikan sarana prasarananya. Jadi untuk tahun 2022 ini saya harapkan kalau memang ada yang punya waktu luang, silakanlah main-main ke kantor desa. Di sana data lengkap. Walaupun saya sedang cuti, bendahara kita siap untuk membuka seluas-luasnya, baik pemasukan maupun pengeluaran. Kalau memang ini dianggap melanggar aturan, tolong dilaporkan aja ke polisi ke apa. Toh saya masuk dengan saya sendiri, termasuk BPD, termasuk LPK, perangkat desa masuk semua. Karena di sini juga sudah kami sepakati, secara hukum sudah sah. Dan itu ke masyarakat. Kan tidak mungkin karena pemerintah kasih bagi duit ke masyarakat. Nanti begitu ambulan tekor, bisa katakan langsung akan penyapa pasien. Kita yang bingung, jalan rusak sedikit juga kita juga yang bingung gitu. Karena kalau kita tahu jalan tersebut tidak bisa dibangun dengan dana-dana yang APBD. Makanya kita cari terobosan-terobosan seperti ini. Kalau memang toh yang punya sertifikat ini nomor, kita siapkan di dana sertifikat masih ada lengkap. Nah, jadi inilah yang perlu saya sampaikan. Kebetulan tadi Pak Supriyo Selamat menanyakan ini, tidak tahu di komentar saya apa ya, alhamdulillah. Ini memang ini yang saya tunggu sebenarnya, ataupun mungkin ini yang ditunggu masyarakat. Inilah keterangan saya bahwa dana ini kami pergunakan benar-benar seluas-luasnya untuk masyarakat. Di sini ada pembagiannya, di sini juga ada pos-posnya, dana sosial misalnya. Kita warga kita sakit, kita gotong royong, dimintain sumbangan, dapatnya sedikit, kita tambahkan dari dana ini. Ada yang meninggal, ya walaupun sedikit kita amplopin. Ini ada semua, tercatat semua data-datanya. Nah ini misalnya ada satu muharram, acara muharram kemarin juga pakai dana ini. Karena kita tidak punya sumber lagi. Kalau dana ada itu terserah dari kita semua, bisa dikasih walau. Dana PAD pun kita setor non tunai. Kita kembangkan dulu. Dananya tidak bisa kita cash payment, tidak bisa. Karena kita seperti CNS. Di CNS tersebut kita pelanggaran sendiri saja sudah terpantau di sana, kan gitu. Jadi kita yang pernah sampaikan Pak Bu, mungkin kesimpulan yang terjadi di masyarakat bahwa kami menggunakan dana tersebut juga tidak sembarangan, sesuai dengan aturan. Ketika aturan tersebut berjalan, kami siap mempertanggungjawabkan semuanya. Jadi kalau ada settingan bahwa dana tersebut untuk kesejahteraan kepala desa semuanya, ya inilah. Silakan ditanya orang-orang yang ada di sini yang ikut dalam rapat ini lengkap, perangkat desa juga lengkap, staf juga lengkap, BPD lengkap, LPR ketuanya juga ada. Karena ini berlaku sejarah dari 2012. Makanya harus dilibatkan karena ini penting. Karena beliau berlaku sejarahnya dari 2012. Mungkin ini yang sementara bisa saya sampaikan. Bila masih ada ragunya silakan ditanyakan lagi. Kalau bisa saya jawab, tapi kalau terdata silakan datang ke kantor desa. Di sana ada bendahara desa, ada sekretaris desa yang bisa menjelaskan semuanya secara detail untuk apa dana tersebut, untuk beli apa silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bapak Supriyo? Cukup? Tidak ada sanggahan? Baik, sekali lagi saya tegaskan pernyataan juga dari Bapak Abdul Syukur bahwa jika ada masyarakat yang mungkin masih simpang siur terhadap dana-dana tadi, silakan datang ke kantor desa yang tentunya PLT Kepala Desa Ibu Indah juga pasti sangat berkenan untuk bisa membuka seluas-luasnya ataupun membeberkan yang sebenarnya mengenai data tersebut. Betul ya Ibu?
Seperti itu Bapak. Baik, mungkin dari masyarakat yang lain ada yang ingin bertanya karena pertanyaannya baru nomor urut 1 baru 2, nomor urut 2 baru 1, nomor urut 3 baru 2. Masih banyak kesempatan untuk bertanya, silakan. Dari pemudanya mungkin, Bapak silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan dengan nomor urut 3, karena nomor urut 1 dan 2 mungkin belum menjabat. Yang saya ingin pertanyakan masalah kepemudaan, jadi kemasyarakatan juga. Masalah jalan besar kita ini, yang pernah saya tanya, kok dananya tidak ada katanya. Nah, sekali banyak yang protes untuk pembangunan lapangan itu nominalnya besar loh. Cuman kami ingin penjelasan sedetailnya, dana itu dari mana dan apakah kedepannya nanti bisa berlanjut lagi gitu. Terima kasih. Baik, silakan. Terima kasih kepada Bapak Kusari. Seperti yang disampaikan, kalau tadi disampaikan dananya itu sumber dananya Pak. Sumber dananya memang secara real APBD sudah tidak ada. Karena APBD itu terdiri dari dana desa, alokasi dana desa dan PKB. Memang nggak perlu itu Pak. Makanya saya terobosan bahwa apa sih yang bisa kita gali dari mempertahankan, memperbaiki jalan-jalan tersebut. Kalau contohnya itu bisa, karena contoh biayanya super besar, sedangkan itu berapa. Nah, ketika program kami harus berlanjut, karena di situ juga ada pemberdayaan pemuda, maka kami harus juga perlukan pemberdayaan generasi desa kita, penerus kita. Apa sih yang kurang dari pemuda? Ternyata memang sarana kita tidak memadai. Nah, tahun sebelumnya saya juga sampaikan ketika rapat dengan pemuda, insya Allah kalau ada dana-dana ya waktu itu saya sebutkan ketika itu apa, banyak ketika termasuk dana pemuda kali ini, insya Allah kita akan terus lakukan pelan-pelan, kemudian dana pemuda sedikit. Ternyata Pak Trio nekat nantang kita di timbus total. Ini sekarang masih utang, pasti akan tanya seberapa besar masih utang. Tapi cadangannya ya memang dana-dana swadaya seperti itu. Untuk kedepannya kita berencana pemberdayaan pemuda, makanya di sini saya tertera pemberdayaan pemuda. Satu contoh, ketika sudah ada lapangan di situ, ada lapangan bola, lapangan voli, dari APBD bisa kita masukkan tribun, karena ada aturannya, cantolannya ada. Kita masukkan tribun untuk penonton misalnya. Kemudian kita pembinaan kepada pemuda, misalnya kolamnya bisa untuk budidaya ikan. Kemudian sebelah-sebelahnya bisa kita untuk pertanian juga, perkebunan lah paling tidak. Sehingga kegiatan-kegiatan pemuda terkonsentrasi di sana. Dan itu tidak berarti cuma sekedar tembus lapangan Pak. Saya juga nanti setelah lapangan selesai bisa mulai digunakan, saya juga nuntut sama pemuda, ayo barang ini ada, sarana prasarana ada, kita juga anggarkan untuk peningkatan kapasitas, tinggal pemudanya sekarang. Nah seperti itu Pak. Jadi seperti Bapak ketahui juga, ketika misalnya kemarin pakai pesan tanah merah 10 gram misalnya, itu sebagian juga dari dana tersebut saya menerima. Karena dana dari fee 2% kan tidak banyak, sedikit dan kecil. Itu adalah Bapak, alhamdulillah di desa kita ada fee angkutan itu untuk jalan juga, untuk di tanah merah. Coba lihat di desa lain, dari 7 desa lain juga untuk kontraktor kontraktor asli, kontraktor semua. Di sini alhamdulillah dana fee angkutan 2% itu 2 tahun pertama kita gunakan untuk membiayai pembayaran BPJS lansia sebanyak 56 orang. Kalau kita datanya dengan saudara sihatnya masih lengkap datanya, selama 2 tahun lebih itu kami biayai dari dana tersebut. Kemudian setelah saya dapat ngobrol dengan dinas kesehatan, saya masukkan mereka-mereka ini pada lansia itu ke PBI, penerima bantuan iuran kabupaten. Alhamdulillah dengan istri saya ketemu Pak Kadis, Pak Marijan,
setelah beberapa kali koordinasi, beberapa kali pertemuan, alhamdulillah 56 orang ini masuk semua ke dalam PBI Kabupaten Kebudayaan. Selanjutnya dana tersebut menganggur, kemudian kami juga rapat untuk apa dana ini tercepat dari pemerintah desa untuk perbaikan jalan, walaupun tidak banyak. Dapatnya dulu, kalau sekarang yang mungkin agak meningkat sedikit Pak Bos ya. Dulu cuma saya dapat 1 juta, 700, 800. Itu dari nominal sekian untuk kontraktor 500 Pak. Karena yang 500 itu kenapa kontraktor perlu Pontianak ngambil duitnya ke sana? Karena 2 kali belum dapat duit. Tahu lah perusahaan kan? Katanya udah transfer, itu pergi ke Pontianak belum transfer. Balik lagi, besok lagi, itu lagi. Nah seperti itulah keadaan kondisi kita. Jadi untuk dana angkutan 2% pun bukan kami yang makan, tapi kita semua jalan-jalan. Ya saya menyalakan mobil-mobil tadi sudah kemampuan ekonomi kita meningkat. Tapi karena memang kondisinya seperti itu, ya kita harus mampu semuanya. Jadi kalau misalnya mau tahu pengeluaran pemasukan silakan. Sekali lagi saya perjalanan datang ke kantor desa tanpa harus menyalahkan siapa-siapa dulu, cek dulu kebenarannya. Kalau memang salah, tolong kritik dan salahnya. Kami sangat memerlukan itu. Nah, tanpa harus mengurangi, tanpa harus menyalahkan salah satu pihak. Menurut saya memang pemberdayaan pemuda ini sangat penting. Karena saya melihat juga dari segi religius juga pemuda kita ini masih belum dalam tahap yang baik. Misalnya pemuda remaja masjid itu masih tertinggal dari desa-desa sebelah. Yang kita harus kejarkan ke sana, yaitu dengan peningkatan kapasitas dan pendidikan yang lainnya. Terima kasih Pak. Bagaimana Bapak Mustari, ada tanggapan lagi? Cukup? Baik, kita lanjutkan. Ada lagi yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Bapak Sukandi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan ke urut nomor 3. Tadi kan ada kartu sawit yang 22 kartu sawit. Jadi di situ ada namanya Rosita. Jadi selama ini nama Rosita itu Rosita yang mana? Soalnya di Rosita kan ada nama Rosita dari di sini kan. Rosita yang mana? Bukan sertifikat. Dulu itu dicari-cari sampai sekarang ahli waris pun tidak ketemu. Nah, makanya saya mau nanyakan 22 kartu sertifikat yang kemana sampai sekarang kok tidak ada muncul-muncul nama Rosita dengan Tarbaini. Itu sertifikat yang di TN 1916. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Baik, boleh dijawab singkat saja Pak Ades, karena tadi sudah ada pembahasan yang panjang lebar. Jika Bapak mungkin ingin tahu lebih detailnya, boleh langsung juga ke kantor desa. Jadi begini Pak Sukarya, terima kasih. Jadi nama Rosita ini hanya nama. Tapi kalau memang sebenarnya itulah ditunggu selama 8 tahun, itu belum ada muncul sertifikatnya. Kalau toh ada sertifikatnya, sebagaimana BA kami di pendahulu tadi, insya Allah akan bisa dicairkan. Jadi seperti tanpa ini sudah dicairkan. Atas nama sertifikatnya kalau salah dipegang almarhum siapa ya? Almarhum Nuri kalau salah saya. Nah masalah itu boleh tanya ke saudara Nanang lah, saudara Taraba ini. Ya begitu ada sertifikatnya kami tidak bisa dicairkan, harus dicairkan. Ini tidak ada sertifikatnya, belum ada sertifikatnya. Namanya ada, makanya kami bilang fiktif, tapi sertifikatnya tidak muncul. Kami tunggu sekian puluh tahun tidak ada. Makanya di sini kami ambil keputusan bahwa ini kita gunakan sama-sama untuk sebagaimana saya sebutkan presentasinya tadi. Nah masalah sertifikat ini mana saya kurang tahu lah ya kan, karena itu udah zaman dulu kita masih kecil kan ya. Nah terima kasih. Kalau bisa kurang jelas bisa lanjut ke kantor desa, ke TPK. Terima kasih. Bagaimana Bapak Sukandi, boleh ditanggapi? Cukup? Baik. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sekali lagi mungkin bisa saya tegaskan mengenai dana yang 22 hektar atau kartu sawit ini, bila
ada daripada ada prasangka-prasangka tuduh sana tuduh sini, kami sangat membuka mewakili dari PLT Kepala Desa untuk datang langsung ke kantor desa. Betul ya Bu Ender ya? Karena datanya ada dan bisa disampaikan kepada warga, tidak ditutup-tutupi. Begitu Bapak. Selanjutnya, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan dari pemudanya mungkin. Silakan. Bapak Toli. Untuk nomor urut 3, peluang pertanyaannya tinggal 1. Ini pertanyaan untuk semua tapi ya, boleh kan? Pertanyaannya untuk 3 calon. Boleh. Nah, sekaligus enak duduk sebetulnya. Saya ini kebetulan udah kenyang jadi mau bertanya, ya. Udah dikasih makan tadi ya. Begini Bapak calon kepala desa ya, yang tiga-tiganya saya ingin ngajukan ya. Dari tadi sudah disampaikan tentang jalan besar ini, katanya sulit untuk membangun. Cara apapun tidak bisa dibangun ya. Jadi dana desa pun hanya bisa untuk lingkungan ya. Pernah ketemuan dengan anggota dewan juga, katanya juga tidak bisa dibangun dengan dana desa. Mungkin dari awal sampai akhir ini sudah sering disampaikan oleh Bapak Syukur. Cuma yang saya sampaikan di sini kepada 3 calon, ini harus janji siapa di antara kalian yang nanti mendapat amanah dari masyarakat harus berjanji membangun jalan depan ini sampai ke TR1. Apapun caranya ya, karena apa? Kita ke depannya tidak mungkin ya membangun di dalam rumah. Ibarat kita ini punya rumah bagus, di dalamnya orang tuh makan mie atau makan goreng ikan asin, orang tidak tahu pintunya bagus, depan-depannya bagus. Sama halnya kita di dalam desa katanya hidup makmur, tapi jalannya masih tidak bisa dilewati gitu. Makanya saya mohon kepada tiga-tiganya nanti misinya apa ke depannya, supaya apa yang harus dilakukan seandainya di antara 3 ini salah satu mendapat amanah dari masyarakat supaya bisa membangun jalan depan ini sampai ke TR1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya rangkum pertanyaannya Bapak, bagaimana caranya supaya bisa membangun jalan yang di depan ini? Betul. Baik, silakan dimulai dari nomor urut 1, Bapak Ayi Suhendi, untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Abdul Ahmad Tolib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, ya untuk jalan poros mungkin ya, apa jalan provinsi, pokoknya jalan besar lah dari sebelah sini. Ya saya tetap terutama nih mau lebih dulu ke perusahaan. Masa perusahaan yang begitu besarnya miliaran triliunan, hasil mereka pun tidak pernah nengok ke wilayah kita, jalan begitu jeleknya gitu. Padahal dia pun anak sekolah diantarkan tiap hari. Itu saja sih mau upaya saya, ya ke negara ya ke perusahaan ya pihak kedua gitu. Insya Allah mau saya gimana sih Pak, ini solusinya gitu Pak. Masa Bapak enak-enak kita sengsara di sini gitu. Insya Allah saya mendekat. Kalau saya memang tidak ada solusi dari perusahaan, bapak-bapak pun saya ajak, gimana sih? Kalau saya juga ajak perusahaan, kalau saya tidak ditanggapi, ya kita aparat desa dulu, Pak RT, Pak RW, Insya Allah kita hadap sama-sama, kita dengar sama-sama, gitu. Makasih Pak ya. Baik, berarti mengandalkan dengan melobi perusahaan, seperti itu Bapak Ayi, melobi perusahaan. Bagaimana Bapak Ahmad Tolib? Ada yang ditanggapi? Sebetulnya membangun jalan ini ada 3 alternatif, perusahaan dengan pemerintah juga
dari gimana caranya kepala desa kelolanya. Karena kepala desa itu wewenang segala-galanya di atas atau di dalam desa, bisa berbuat cara gimana untuk membuat pelaturan atau jalan keluar supaya jalan ini bisa normal seperti yang lain. Kalau kita mau pergi keluar arus deras, milih kita mau lewat TR mana ya, padahal jalan kita besar. Jadi saya hanya menyarankan supaya apabila perusahaan tidak bisa, kalau kita masih diakui pemerintah, ya kita mau nyembah-nyembah pemerintah lah, supaya gimana desa ini dibangun oleh pemerintah. Terima kasih. Baik, ada tanggapan lagi Bapak? Ada tanggapan lagi? Mengajukan proposal Pak ke dinas-dinas terkait, insya Allah. Itu saja, Bapak Ahmad Tholib, cukup? Baik, kita menuju ke nomor urut 2, Bapak Duyono, disilakan. Terima kasih Pak Tholib. Mungkin jawaban saya kurang lebih apa yang disampaikan Pak Ai. Salah satunya mungkin kita pendekatan sama perusahaan karena kita dalam lingkup perusahaan. Kedua, yang selama kita lihat yang sudah terbangun di arus deras ini kan melalui dewan ataupun dinas Pak ya. Kita akan coba bila mana saya terpilih, saya akan tetap membantu mengawal bagaimana caranya mendapatkan itu semua, karena yang saya tahu jalan yang anggap yang seperti yang sekarang baru kurang lebih 30-40% itu berasal dari maksudnya berasal dari dana dari dewan-dewan itu Pak. Terima kasih. Bagaimana Bapak Ahmad Tholib? Cukup? Berarti menurut Bapak Dwi adalah dengan ikut juga melobi perusahaan dan juga dewan, seperti itu. Oke, baik. Selanjutnya kepada nomor urut 3, disilakan. Terima kasih. Seperti saya sampaikan tadi di awal Bapak Tholib bahwa untuk jalan depan bukan tidak bisa, bisa. Saya bilang nggak bisa, bisa aja. Tapi untuk prosesnya tentu tidak bisa secepat kilat. Kalau memang kita mau minta bantu perusahaan ya bisa. Tapi itulah lagi-lagi perusahaan tidak ada cerita CSR masuk jalan yang begitu besar. CSR hanya sekedarnya. Kita lihat waktu Lebaran Haji kemarin, 7 desa CSR-nya sapi, tahun lalu, tahun kemarin ini berubah kambing. Nah inilah, berarti seperti apa keadaan perusahaan gitu Pak. Jadi ketika perusahaan diminta sharing oleh kabupaten pun, mereka tidak hirau. Sebagaimana contoh waktu itu ada juga dari Pinang Luar memprotes tentang jalan yang waktu musim hujan kemarin juga diselesaikannya depannya tibusan tanah merah. Kalau sekedar tibusan tanah merah, kenapa tidak bisa? Ya tetap bisa. Yang diminta masyarakat ini kan aspal atau cor. Nah, ketika aspal atau cor, kita hanya bisa beberapa dana. Yang pertama dana kabupaten, yang kedua dana PAD. Hanya 2 itu saja. Ketika PAD kita besar mungkin bisa. Ketika PAD kita melonjak, insya Allah akan bisa. Tapi walaupun itu pun tetap sedikit-sedikit. Gak mungkin langsung jebret di 200-300 meter. Walaupun sekarang udah mulai, alhamdulillah. Walaupun cuma baru 30% kata Pak Duyono tadi, betul. Dan alhamdulillah tahun ini juga dapat sekitar 120 juta. Itu dari rekannya Pak Selamat, yaitu dari PDIP. Alhamdulillah sudah turun kemarin. Bahkan konsultannya sudah melobi juga untuk ngecek lokasi. Tapi kan berapa meter lah 100 juta coba. Untuk jalan segitu besarnya. Paling 70 meter, 80 meter. Jadi kalau memang kita minta instan, memang kita terkendala sama anggaran. Sedangkan desa kita ini PAD-nya nggak ada. PAD baru sekitar 50 juta setahun, itu kecil banget. Jadi kalau memang nanti misalnya kami juga berangan-angan ketika misalnya lapangan sudah selesai, dari dana-dana yang tadi saya sebutkan lah, bisa untuk sharing untuk menambah-nambah panjang daripada jalan poros ini. Yang keduanya,
3 tahun terakhir pihak kabupaten melakukan pemangkasan anggaran besar-besaran karena terkait dengan COVID. Hampir 40% dipangkas semuanya. Termasuk kayak di desa juga dipangkas, harus ada BLT, harus 40% BLT. Ini harus kita laksanakan. Kalau kita laksanakan, nggak cair BLT-nya. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, bahwa agar bisa agak cepat sedikit, ya partai tadilah kita manfaatkan suara kita, jangan kayak cendol. Tapi kita juga ada bisa maksa kepada warga, karena itu adalah hak mereka untuk berkontestasi politik, Pak ya. Tapi kalau bisa, kata Pak Ketua tadi kan, coba kita biar dapat persentase agak tinggi lah. Karena terus terang 40% anggaran kabupaten berada di tangan Dewan, Pak. Terus terang saja. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Pak. Ya walaupun kalau step by step, sedikit demi sedikit, insya Allah akan bisa. Tidak ada yang tidak bisa. Tapi ya memang harus perlu bersabar. Mudah-mudahan bisa, tidak ada kendala, tidak ada COVID-an lagi. Karena buktinya di periode saya pertama, saya janji jembatan 5 buah dari TR2 sampai TR14 juga selesai. Itu juga dari dana partai dan dana APBD, alhamdulillah. Tapi dulu belum ada COVID, Pak. Ya mudah-mudahan kedepannya nggak ada COVID lagi lah. Ya demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Bapak Ahmad Thalib? Nambahkan Pak Syukur ya. Begini, waktu PT Mar belum jus ya. Pak Syukur pernah menyampaikan entah lewat rapat atau secara pribadi. Pak Syukur ngajukan ke kabupaten atau ke provinsi. Jawabannya katanya, berhubung di desa ini dikelilingi perusahaan, disuruh perusahaan yang bangun, kan gitu. Tapi kenyataannya setiap mau dibangun, yang diancam kartu sawit. Setiap mau bangun diancam kartu sawit. Sedangkan dulu waktu PT Mar itu, ya saya masih ingat ya, waktu itu entah rapat atau secara pribadi, ngajukan di kabupaten atau di provinsi, dibalikkan dengan pemerintah bahwa disuruh PT lah atau perusahaan lah yang bangun. Tapi kenyataan waktu itu saya tidak tahu apakah itu dipotong bagian atau tidak. Dari TR1 sampai TR16 memang kenyataan dibangun sempat halus misalnya ya. Nah, tolong dijawab juga sebenarnya. Silakan ditanggapi. Alhamdulillah Pak Thalib, memang 2 bulan setelah saya dilantik, saya mengajukan permohonan ke perusahaan. Waktu itu tidak ada saya minta potong kartu sawit atau saya pokoknya dibangun, Pak. Saya tahunya itu masuk beban biaya setelah 6 bulan ke depan. Ternyata pembebanan biaya besar sekali. Itu semua masuk beban biaya. Satu contoh Ambawang, Pak. Ambawang kenapa sekarang punya hutang 24 miliar? Dia minta air bersih dikasih, minta genset listrik dikasih, bahkan belum ada listrik PLN. Setiap hari itu pas Bambang itu hidupkan genset itu pakai solar. Ternyata semua itu masuk beban biaya. Nah kalau misalnya bapak-bapak setuju, saya sih monggo aja gitu kan. Ya punya kartu sawit itu terutama lah, baik kartu sawit pink maupun yang pecah kakak. Insya Allah saya minta sekarang bulan depan udah realisasi. Nah ini Pak, tapi kalau kita mengharapkan CSR ya, kita pun harus sabar. Memang ada aturan-aturan kabupaten bahwa perusahaan berkewajiban untuk membuat rasa aman transportasi di masyarakat. Cuma namanya perusahaan ini kan, 90% balelo lah Pak ya. Memang alhamdulillah kalau kita bisa ngomong sih Pak, tolong bangunkan jalan saya, timbus soal ini yang rapi. Masuk beban biaya Pak, masuk insya Allah bulan depan ditimbus Pak. Inilah kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Kalau tidak bisa saya akan sampaikan masuk ke GM-nya, tidak masalah. Omongan saya akan sampaikan. Kalau tidak masuk beban biaya, mungkin bisa saya cium kakinya, kan gitu. Jadi semua masuk beban biaya kecuali kalau misalnya spot-spot Pak. Kalau spot-spot masih bisa, tapi ya gitulah. Tahu sendiri spot-spotnya pun jalan tanah yang jelek. Paling-paling kita bisa minta bantuan itu alat Pak. Kayak contoh Pak Mustari misalnya udah mengadakan tanah merah 10 truk, baru kita minta alat beko atau apa, itu pun nyambil. Tidak bisa langsung hari itu langsung mereka turun ke lapangan, tidak bisa.
nyambil sambil pulang baru belok. Itu dari untuk CSR Pak, tanda tangannya kepala desa. Jadi itu CSR di situ pembiayaannya luar biasa. Bahkan kalau bisa seperti saya sampaikan tadi, bisa-bisa tahun depan kambing bisa jadi ayam Pak. Nah inilah kondisinya Pak. Jadi kalau misalnya boleh masuk beban biaya nggak masalah, tapi kasihan petani kita. Bagi hasil yang diharapkan akan bisa besar, alhamdulillah sekarang ini juga di atas 1 juta, di atas rata-rata desa lain. Kalau sampai ada beban biaya seperti itu, toh hutang kita sekarang udah 0. Tapi kalau misalnya mau dibebankan di situ ya monggo, kan gitu. Nah itu Pak ya, makasih. Baik, cukup ya Bapak Ahmad Tholib? Cukup, kasih Baik. kesempatan yang lain. Oke, baik, terima kasih. Dan saya ingin mengonfirmasi juga tadi Bapak Ayi dan juga Bapak Dwi mengatakan bahwa ingin bekerja sama dengan 3 perusahaan untuk membangun jalan di depan. Seandainya perusahaan ACC atau menyetujui untuk membangun jalan depan, tapi dia menginginkan sebuah keuntungan juga, yang mana keuntungan itu bisa merugikan masyarakat kita. Bagaimana tanggapan Bapak atau kebijakan apa yang akan Bapak lakukan? Silakan. Nah, Bapak-bapak, aku bicarakan Seandainya perusahaan ACC atau mengiyakan pengajuan Bapak untuk membangun jalan di desa Arus Deras, tapi dari perusahaan ini dia menginginkan juga feedback, ada imbalan juga yang harus dia dapat. Nah, tapi dari feedback itu bisa merugikan masyarakat kita. Contohnya pengurangan dari fee dari minat usaha tadi. Bagaimana tanggapan Bapak atau kebijakan apa yang akan Bapak lakukan? ya kita ke perusahaan ini Pak ya. Nanti pertama kita berusaha tidak terlalu sebagaimana kita baca jalan itu bukan yang depan dulu gitu kan, atau dari dana dulu gitu kan, sambil kita pun cari apa perusahaan tempat lain gitu. Tapi kalau memang perusahaan kita juga tidak perlu sendirian. Kalau memang perusahaan itu penekanan sebagai hasil gitu ya. Jadi kita perlu ya bisa siap kan, misalnya masyarakat tokoh agama siap saya bawa itu ke perusahaan dan mendengar semuanya gitu. Nah, berarti Bapak akan membawa perwakilan dari masyarakat bila seandainya perusahaan meminta bagian atau potongan dari hasil itu. Seperti itu. Ya, nanti kita komunikasikan juga dengan masyarakat, terutama yang daerah terbaik, kalau memang yang membayar secara ini nanti mereka juga ya. Ya, baik. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Saya mohon juga tanggapan dari nomor 2, Pak Dwi. Terima kasih. Kita juga akan melihat apa sih yang merugikan untuk masyarakat. Karena kan itu juga berbiaya dan juga saya berbiaya juga apa sih gitu. Kalau memang sedikit merugikan, maksudnya merugikan itu dalam bentuk apa dulu? Misalnya seperti pemotongan dari hasil, kan tidak semua masyarakat mau. Sudah ada dapatnya kecil dipotong lagi. Oke. Kalau misalnya harus dengan pola seperti itu, misalnya masyarakat tidak mau, berarti kita punya pola lain, punya cara lain dengan masyarakat ini. Ya dengan cara ya tadi yang sudah saya sampaikan tadi kan, ya kita belajar juga dari mungkin memang kita contoh desa Sungai Deras yang di sekarang Asarus itu sudah pernah itu tahu dia mendapatkan 4,5 miliar dari dinas yang memang harus kita kejar. Nah, mudah-mudahan insya Allah kalau bisa memang masyarakat percaya dan atau memilih saya akan belajar dari dia. Itu aja tanggapannya. Oke, berarti kalau seandainya perusahaan mengambil kebijakan untuk memotong, Bapak tidak akan menggunakan cara itu dan mengajukan ke dinas. Iya. Seperti itu. Kembali lagi prosesnya yang seperti apa dulu. Kita nggak bisa nggak melakukan hal yang Ibu sampaikan tadi, tapi kita mendapatkan musyawarah mufakat. Nah, sebesar apa sih gitu? Kerugian berapa sih?
Tapi kalau besar tidak juga dong. Kalau kita hanya sekitar 5.000 atau hanya 1.000, masa sih masyarakat nggak mau gitu loh. Ya kita kan berani juga, ya sudah juga berani berapa sih yang mereka minta gitu. Itu aja. Oke, baik. Berarti terus terlebih dahulu berdasarkan keputusan bersama dengan masyarakat. Iya. Baik, terima kasih Bapak. Dari masyarakat yang lain, mungkin Bapak Ibu, Bapak-bapaknya sudah banyak, coba ibu-ibunya, saya mau dengar suaranya. Ayo ibu-ibu yang angkat tangan. Mana ibu? Mau dibuka ibu? Siapa? Firda. Kemudian dikali dulu ya, Firda, silakan. Kita tahu bahwa minuman keras itu haram. Lalu bagaimana upaya Bapak untuk itu? Terima kasih banyak ya Bu. Ya kebetulan di kita juga kan ada Pak Bisa, ada Pak Polisi. Ya kita rembuk lah. Ya kalau perlu kita laporkan, dan masalah atau kita sama-sama semua warga kita nih melaporkan ke Pak Bisa, Pak Polisi, ini ada minuman keras yang kita urus Bu. Secepatnya juga ada. Yang penting ada laporan gitu Bu ya. Silakan ditanggapi. Saudari Firda, silakan ditanggapi. Misalnya kan udah dilaporkan Pak, tapi kayak kan misal bentuk pelaporan mungkin tanggapannya kayak hanya sebuah peringatan yang berbentuk kayak tertulis gitu kan. Tapi kalau hal itu masih bisa terjadi terus berdampak ke masyarakat lain gimana Pak? Terima kasih. Mungkin Bu ya secara pemanggilan dulu gitu Bu ya, dipanggil apa dikasih nasihat dulu dari desa gitu ya, atau kita mengundang Bapak Bisa, mengundang Bapak Polisi. Ya kalau dia masih selalu mungkin dilakukan masyarakat, ya kita tindak lanjuti lah secara baik-baik, secara kekeluargaan gitu Bu ya. Bahkan polisi juga ada separah itu mungkin membawa mereka berang mana gitu kan gitu Bu. Bagaimana Saudari Firda? Cukup boleh nambah satu lagi deh, tapi untuk calon yang beda. Boleh. Sisa calon nomor 2. Untuk siapa? Sisa calon nomor 2. Calon nomor 2 bisa, masih ada 3 kuota. Oke, terima kasih. Izin Pak untuk calon nomor 2. Sebelumnya Bapak kan lebih berpengalaman di BUMDes. Jadi saya mungkin harus banyak belajar kan dari yang lebih berpengalaman. Pertanyaan saya, bagaimana cara meningkatkan atau kebermanfaatan keberadaan BUMDes untuk pengurus, pengelola maupun masyarakat, dan bagaimana meningkatkan pendapatan PAD. Terima kasih. Dan ini juga bagaimana cara bentuk dari transparansi pelaporan keuangan khususnya pada setiap unit usaha. Terima kasih. Silakan ditanggapi. Untuk menambah tadi itu pertanyaannya adalah bagaimana cara untuk meningkatkan kebermanfaatan BUMDes baik untuk pengurusnya, masyarakat maupun untuk meningkatkan PAD ke desa. Pengurus BUMDes itu harus aktif salah satunya. Dia harus mengetahui apa sih prospek yang ada di administrasi ini, ataupun ada apa sih yang ada prospek di luar. Yang mungkin saya pernah belajar dari melihat di desa Jangkang itu, mungkin kita nggak punya panas mungkin kan kayak penanaman jahe. Bisa dari pihak BUMDes bekerja sama pengepul manapun untuk apa sih? Ya mungkin saya sambungkan dengan bahasa yang Kak Tukur tadi, mungkin penanaman padi. Kita harus cari ilmu. Apa sih yang cepat laku di luar itu? Salah satunya itu menambah PAD. Transparansi untuk pembukuan ya sama. Ya seperti sudah dilakukan itu. Mungkin nggak ada perubahan. Yang penting pelaporannya yang jelas. Hanya itu aja.
Silakan ditanggapi. Udah cukup. Cukup. Lalu pertanyaan yang kedua tadi mengenai transparansi laporan, bagaimana? Transparansi pelaporan BUMDes khususnya dari masing-masing unit usaha. Sama aja. Tiap-tiap pekerjaan itu kan mempunyai seperti upah, seperti ongkos. Jadi tinggal pembukuan aja yang jelas. Berapa hasilnya, berapa persen yang harus disampaikan. Misalkan ada keuntungan-keuntungan anggota itu ya. Ya tinggal disesuaikan aja sih. Bagaimana, Saudari Firda? Kalau pembukuan bisa aja pembukuan itu jelas, tapi kan kita tidak tahu ya itu asli segitu atau tidak. Kalau bentuk pembukuan kan bisa saja dibuat, tapi yang saya tanyakan tuh apa sudah pasti segitu sesuai dengan pendapatan atau tidak, itu gimana cara kemungkinan kan semua tahu, anggap aja kita nyewa mesin itu 700.000. Misalnya nih, kan semua masyarakat tahu nyewa mesin mixer itu mungkin 700.000, kita tahu kalau dulu 700.000. Biaya operator berapa? Pola-polanya gimana? Sisanya berapa? Itu aja sama aja. Itu untuk bisa jadi bisa diaudit lewat situ. Masyarakat juga tahu, mungkin semua yang sewa juga tahu. Mungkin kalau untuk ibaratnya mohon maaf, menurut kita sudah tidak bisa, sudah habis suaranya. Itu bersama. Ya, saya dapat dan kami bisa ini dalam bakatnya ya. Apakah pilih-pilih? Ini saya, karena saya sudah dapat ancaman Pak. Kalau kamu tidak pilih akan dipersulit. Jadi minta penjelasan gimana Pak? Ancam dia tidak asik, ancam Anda. Terima kasih. Baik, pertanyaannya untuk nomor 1 dan 2 ya. 3 nggak bisa, sudah habis kuotanya. Baik, silakan dijawab oleh nomor urut 1. Bagaimana cara Bapak menyikapi pelayanan kepada masyarakat? Apakah pilih-pilih atau semua masyarakat dianggap sama? Insya Allah Pak, enggak, biar ini misalnya nanti makan misalnya kan, enggak ada pilih-pilih, semuanya warga serat. Saya cintai, saya sayangi insya Allah. Terima kasih Pak. Bagaimana kalau seandainya masyarakat butuh pelayanan Bapak tapi di luar jam kerja Bapak? Bagaimana seandainya ada masyarakat yang butuh pelayanan Bapak namun di luar jam kerja kantor? Insya Allah saya usahakan demi kepentingan masyarakat, insya Allah. Cara mengusahakannya Bapak? Karena sudah di luar jam kerja. Sesuai keinginan dia lah, sesuai keinginan yang minta gitu. Kalau maunya apa? Kalau ke rumah boleh? Ke rumah boleh? Silakan, rumah mau di jalan, mau di mana saja silakan. Kami lewat saja minta tanda tangan, kalau tidak terlalu lari ke hukum silakan saja. Kalau saya. Oke, baik, terima kasih. Kita lanjut kepada nomor urut 2. Pertanyaannya sama. Tidak ada perbedaan atau diskriminatif, bisa nanti dicontohkan untuk mungkin saya contohkan nanti untuk biaya, kalau saya terpilih untuk biaya penyebaran gratis itu semua masyarakat Pak, tidak ada pilih-pilih, masyarakat harus jelas. Itu kita mulai dari situ. Jadi tidak ada perbedaan si A dan pilih saya, si B dan tidak. Semua anak yang nyebrang itu akan tetap. Karena kita pemilihan ini kan hati nurani, bukan karena paksaan, bukan karena iming-iming atau apa. Ini hati nurani Bapak Ibu. Oke, terima kasih, hanya itu aja. Baik, terima kasih Bapak. Bagaimana, Bang Udin, ada tanggapan? Ada tanggapan? Oke, kata Bang Udin, saya tangguh janjinya dari ketiga kandidat.
ingin memojokkan atau ya gimana bahasanya ya, saya minta untuk kejelasannya semua masyarakat ini bukti bukan janji. Sedangkan yang sudah duduk selama 2 periode dan 1 periode berarti udah 3 periode terhitung. Tidak ada yang sanggup untuk membetulkan jalan utama desa Arujuras. Jadi untuk kandidat nomor 2, apakah siap berjanji dalam jangka waktu berapa tahun siap membenahi jalan depan ini? Oke, terima kasih. Baik, sebenarnya pertanyaan tadi sudah berulang-ulang dan sudah juga dijawab oleh semua nomor urut. Namun jika mungkin ada yang ingin Bapak tambahkan, silakan. Mohon disimak, Bapak. Terus gini, tadi saudara moderator mengatakan petani masyarakat dirugikan, sedangkan tidak semua masyarakat punya kartu sawit. Berapa sih potongan dari kartu sawit itu kalaupun harus membangun jalan dipotong gitu? Oke, sekarang gitu. Cukup. Baik, silakan ditanggapi Bapak mengenai jalan lagi. Intinya kalau terpilih saya siap. Siap. Siap Pak, katanya gimana, ada tanggapan? Oke, saya tagih janjimu. Baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali lebih dalam mengenai visi misi tentang ketiga